lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama. Setiap orang punya waktunya sendiri. Karena punya waktunya sendiri jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi pengen terlihat beda. Apalagi membanding-bandingkan. Maksudnya gimana sih? Kita nggak boleh bandingin ya proses diri kita sama perjuangan dengan orang lain. Tapi mungkin kita lebih banyak introspeksi diri. Tapi gimana caranya? Caranya yuk kita dengarkan tausiah dari Ustadz Asad. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Manusia itu memang sering membandingkan dengan orang lain. Betul nggak Bu? Ibu sering nggak ngebandingin diri ibu sama orang lain? Sering ya. Dan biasanya dibandingin yang mirip-mirip, benar ya? Anggota kajian ya, pengajian, majelis berarti sama majelis ya kan. Kemudian mungkin dokter dibandingkan juga sesama dokter ya kan. Misalkan ibu seorang guru pasti ngebandinginnya sama guru. Kok dia hidupnya lebih enak ya? Kok dia bisa beli motor ya? Kok dia kayaknya rezekinya turun terus ya? Nah, kalau kita selalu membandingkan, maka kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Ya, kita menjadi hamba yang merasa kurang, terus kita akan menjadi hamba yang tidak mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi ibu-ibu juga harus tahu, ini rumah nih, ketika kita melihat seorang hamba yang lain ya mendapatkan rezeki nikmat dari Allah, ucapkan hal yang baik. Masya Allah, tabarakallah, doakan. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang yang mendapatkan rezeki, nanti rezeki itu datang juga ke kita, Bu. Iya. Ibu nih lihat temen, wah dapat duit dia, doain. Ya Allah, semoga duit itu bermanfaat. Semoga duit itu membawa keberkahan. Insya Allah ibu dapat juga duitnya. Ya. Yang kedua, nikmat orang lain itu bisa jadi adalah ujian. Betul nggak? Untuk dirinya. Kenapa kita harus iri sama ujian orang lain? Kan Allah bilang, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kebaikan ataupun keburukan, kebahagiaan ataupun kesedihan itu semuanya ujian. Jadi jangan iri sama nikmat orang lain, berarti kita iri sama ujian orang lain. Jangan. Kita syukuri apapun yang Allah telah berikan kepada kita. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, makasih ya Allah, saya sudah diberikan rezeki, saya sudah diberikan hidup yang sehat, saya sudah diberikan anak-anak yang soleh, betul ya? Dan setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing. Ibu mungkin uangnya pas-pasan, tapi nggak pernah sakit Bu. Mending mana? Sehat atau punya uang? Mendingan sehat atau uang? Bener, sama uang. Suami soleh, anak-anak soleh, semuanya. Ya, suami soleh ya, semuanya mau ya Bu. Hidup kan tidak semuanya seperti maunya kita. Yeah. Hidup seperti maunya Allah. Yeah. Tapi kata Allah tadi, kalau kita bersyukur, la in syakartum, la azidannakum. Allah akan tambah terus nikmatnya. Dan tidak mungkin Allah memberikan nikmat yang besar kalau yang kecil saja tidak mampu kita syukuri. Masya Allah. Tapi benar yang seperti Ustadz Asad bilang sih ya. Ketika orang punya nikmat, daripada kita iri, mendingan kita doain aja orang itu. Biar kita doanya balik lagi ke kita gitu ya. Balik lagi ke kita. Masya Allah. Dan nikmat orang lain bisa jadi ujian. Kenapa kita harus iri sama ujian orang lain? Oke, terima kasih Ustadz. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Ada yang mau nanya lagi? Enggak salah. Ada yang mau curhat lagi? Ada? Oke. Ada ya? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat siapa? Boleh angkat tangannya. Ibu. Iya deh, ayo ibu ikut saya. Mau curhat apa kira-kira ya? Ini wakil ketua kayaknya. Wakil ketua. Benar? Oh benar lagi. Ustadz Maulana sekalian bukan Ustadz, izin ketuanya. Ustadz. Ini wakil Ustadz ketua. Syam, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tati Nasihah dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Pulau Panjang, Serang, Banten. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Tati. Ibu mau curhat apa? Saya mau curhat Pak Ustadz. Iya. Saya kan dulu punya suami. Pertama meninggal dan sekarang saya punya suami lagi kedua. Apakah nanti di akhirat bisa ketemu lagi enggak sama yang pertama?
Atau yang kedua, dan kalau ketemu apa berantem apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maunya ketemu sama yang pertama apa yang kedua? Ya sama dua-duanya. Ya Allah. Yang sekarang Soalnya masih hidup. dua-duanya Bu. baik. Yang sekarang masih hidup. Yang sekarang masih hidup. Masih. Oh, alhamdulillah. Oke. Masih Bang. Ustaz Syam, ibunya mau ketemu sama dua-duanya nanti di surga. Kira-kira Bu, menurut Ibu dua-duanya ini di mana nanti di akhiratnya nih? Di mana mereka? Di surga atau neraka? Di surga. Di surga. Berarti cara buat Ibu ketemu sama mereka, Ibu harus masuk? Surga. Ibu pasti masuk surga enggak? Insya Allah. Maka yang Ibu pikirin pastikan masuk surga dulu. Insya Allah. Itu aja. Kata Nabi, berjumpa dengan yang paling soleh. Kemudian riwayat yang lain mengatakan berjumpa dengan yang terakhir. Kenapa Rasulullah katakan demikian? Karena perempuan-perempuan yang nanya sama Nabi udah pasti masuk surga. Nah kalau kita belum tentu masuk surga. Jadi yang dipikirin Ibu bagaimana caranya Ibu masuk surga. Itu aja udah. Bukan mikir gimana ketemu dua-duanya di sana. Iya, mana nanya lagi bertengkar nggak? Ngapain ngapa pertengkaran sampai di surga nih? Terima kasih Pak Ustadz. Siap sama Ustadz Maulana lagi. Jangan ambil pekerjaan Allah. Ibu lagi ngambil pekerjaan Allah ini. Ya. Jadi dengerin, insya Allah Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik. Amin. Dengan orang yang terbaik. Amin. Karena semua ingatan buruk dihilangin. Salah satu nikmat dari surga nanti, semua masa-masa yang buruk, teman yang jahat, hilang semua dari ingatan kita. Kata-kata buruknya dilupakan semua. Jadi semua yang indah-indah aja. Maka ibu akan bersama dengan suami yang paling indah. Emang yang paling indah, yang paling Nggak menurut bakal ibu bisa indah? jawab soalnya yang kedua masih hidup. Takut ya. Orang Mana mau yang kedua? mancing-mancing juga. Mana yang kedua nonton lagi? Iya. Mana pengantin baru? Mana pengantin baru lagi? Enggak, udah lama. Udah lama. Jadi yang paling indah siapa Bu? Ya semuanya juga baik. Nanti Allah yang ngaturkan dengan siapa ibu bersama, ya. Insya Allah. Yakin ya Bu? Doain Bu. Ya. Yang pertama yakin dulu masuk surga ya. Ya. Jadi poinnya yang penting kita masuk surga dulu gitu ya. Benar. Perbaiki diri. Ah. Insya Allah nanti Allah yang ngatur. Kita dengan pasangannya siapa, dengan tinggal di mana, posisinya bagaimana. Beribadahlah karena Allah bukan karena surga. Oh Masya Allah karena Allah. Beribadahlah karena Allah bukan karena suami. Ya. Beribadahlah karena Allah bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi mengharapkan lillahi ta'ala. Masya Allah, Ibu terima kasih sudah curhat di Islam Itu Indah. Jamaah terima kasih ya sudah datang ke Islam Itu Indah. Terima kasih juga sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.